Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat semua, waktu itu ibarat ilusi ya Sobat IKG. Tanpa terasa sekarang udah deket tanggal 6 Desember 2024. Iya, buat sobat-sobat yang sudah mendaftar di kelas online emang kudu gila. Sobat akan menjadi catatan sejarah, catatan sejarah ya. Bergabung di kelas online pertama emang kudu gila. Ya, emang ini yang pertama ya, sobat semua. Harapan gua, semoga kelas ini bisa menjadi syarat manfaat buat sobat semua. Selanjutnya nanti pada tanggal 13 Desember 2024, kita akan lanjut dengan tema yang berbeda, yaitu bagaimana kita sebagai manusia. Sebenarnya kita bisa kembali lagi ke alam diri. Kita dapat menemukan yang selama ini manusia cari, yaitu tentunya rezeki, Sobat IKG. Rezeki yang mempunyai makna positif. Saking positifnya jadi luas. Saking luasnya, ketika kita menerimanya, kita tidak hanya tertawa bahagia, tersenyum. Gak hanya itu, Sobat IKG. Tapi kita juga bisa menangis haru ya. Karena yang kita terima adalah rezeki, Sobat IKG. Bukan harta. Sobat semua, seperti yang gue katakan di video sebelum ini ya. Nih, video sebelum-sebelumnya. Saat itu gue bilang bahwa gue sedang dalam proses mengkreasikan dan menata sebuah kata lagi untuk menjadi produk afirmasi. Dan afirmasi ini mudah-mudahan bisa berguna bagi sobat semua yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Atau dalam kondisi sehat juga. Bisa juga sobat IKG. Agar apa? Agar sobat semua dapat mempunyai kesehatan yang optimal. Jadi bukan hanya buat yang sakit ya, tapi yang sehat juga. Nah, akhirnya afirmasi ini jadi juga Sobat IKG. Ya, jadi buat Sobat IKG yang memang berminat, yang ingin memilikinya, ini seri kedua ya. Sobat dapat klik link di deskripsi ya, Sobat semua. Nah, objektif dari afirmasi kesehatan yang gue buat ini berguna agar Sobat semua berada di jalur kebahagiaan yang selaras. Selaras itu berarti body, soul, dan spirit ya, Sobat semua. Jadi komplit. Jadi sehat itu bukan hanya sehat jiwanya saja, tapi sehat rohaninya dan juga sehat jasmaninya. Makanya ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Jasmani dan rohani, ada lagi jiwani, Sobat IKG. Dari siraman-siraman asupan afirmasi positif itu kepada jiwa, itu sangat dapat berpengaruh. Iya, berpengaruh kepada siapa? Berpengaruh kepada jasmani. Ya, apalagi yang sedang dalam masa pengobatan. Atau mungkin juga yang sedang masa pemulihan. Kembali sehat luar biasa, Sobat IKG. Ya, Sobat IKG, kita tidak bisa memungkiri ya, bahwa kita mempunyai pikiran, perasaan, dan kondisi emosional yang selalu berubah-ubah. Dari pikiran, perasaan, dan emosional ini gue padatkan ya, menjadi satu kesatuan pemadatan kata, yang namanya jiwa. Kondisi jiwa seseorang memang sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh manusia, Sobat IKG. Jiwa yang terdiri dari pikiran dan mempunyai getaran-getaran aktif setiap harinya ya, mengeluarkan frekuensi dan vibrasi itu sangat berpengaruh Sobat IKG. Oleh sebab itu ya, kita harus juga terus membuat jiwa kita ini selalu dalam kondisi yang sehat agar tubuh jasmani itu ikut bertransformasi menjadi sehat optimal. Dia bisa ngikut Sobat IKG. Ada statement seperti ini Sobat semua. Jiwa bisa melahap raga katanya. Ini istilah ini bagus Sobat IKG, kalau jiwanya selalu positif. Tapi kalau negatif, waduh bahaya Sobat IKG. Ada yang disebut dengan psikosomatis ya. Psikosomatis itu dari kejiwaan, psike itu ya, berimpact kepada soma alias tubuh. Dari jiwa, berimpact kepada tubuh. Kalau yang bagus-bagus nggak apa-apa, kalau yang buruk, waduh. Mendingan WD, Sobat IKG. Oke, sekali lagi ya Sobat IKG, sebelum gue lanjut, bagi yang berminat untuk membeli afirmasi berikutnya, afirmasi kesehatan, silahkan klik link di deskripsi. Dan bagi yang belum mendaftar, buat tanggal 6 Desember 2024 dan 13 Desember 2024, Sobat juga bisa langsung ya. Oke, itu pembukaan. Sekarang kita langsung Sobat IKG. Masih di YouTube Creator Studio, Sobat IKG. Sebentar ya Sobat IKG. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ya Sobat IKG. Cuma gue pilah-pilah ya karena banyak pertanyaan berulang.
Dari Sigit Putra 3544. Pertanyaannya adalah, EKG kapan nih kolaborasi sama Ngaji Roso? Tanda tanyanya 3. EKG kapan nih kolaborasi sama Ngaji Roso? Ngaji Roso apa ini? Ngaji Roso itu artinya ngaji, Roso itu rasa. Jadi mengkaji rasa. Wah, luar biasa ya. Mengkaji sebuah rasa ya, Sobat EKG. Mantap ini. Nah, kolaborasi itu berarti kita berkorelasi sekaligus berkomunikasi ya, Sobat semua. Jadi komplit ya. Karena berkorelasi belum tentu berkomunikasi. Ini kayak teorinya, bentar gua blingset mulan. Quantum entanglement ya. Quantum entanglement itu sampai disalahartikan ya, bahwa quantum entanglement itu adalah ya cocok loginya sama ilmu-ilmu buruk, yaitu ilmu-ilmu seperti santet dan lain-lain. Padahal quantum entanglement itu hanya berkorelasi ya, Sobat EKG. Nah, kapan kolaborasi sama Ngaji Rasa, Ngaji Roso? Jawabannya belum tahu, Sobat EKG. Pertanyaan berikutnya, dari pengen jadi YouTuber, Denny 9425. Lihat konten abang di beranda di saat aku baru mengenal Sedona Method. Apa ini jalan terbaik di saat lelah sama semuanya? Lelah. Sedona Method ya. Ini bahas Sedonanya atau jalan terbaik karena lelah ya. Ya kalau lelah ya. Ya kalau lelah ya istirahat dulu, Sobat EKG. Lelah jiwa itu karena memang seolah kita nggak sampai sama tujuan kita, jadi kita capek, lelah. Ya menurut gue sih kalau kayak gini kita istirahat aja dulu. Kayak kita mau jalan ke Cirebon ya, dari Tangerang menuju Cirebon. Tuh lewat jalan tol namanya Cipali, Sobat EKG. Itu panjang sekali, kayak nggak habis-habis nyetir. Wah. Nah, karena kita lelah, kayak nggak sampai sama tujuan, dan kita minggir dulu, Sobat EKG. Ada yang namanya rest area. Rest artinya istirahat ya. Area itu tempat beristirahat. Minggir, santai dulu. Gak usah banyak mikir. Ngobrol, cuci muka, minum kopi, gitu. Nah ini di rest area Cipali ada Sobat EKG juga ya. Gua menyebutnya dengan trio Cipali. Wah, tapi kok gue lupa kilometer berapa ya. Di situ ada Kang Warya, ada Apandi, ada Pak RT Munir, ada juga Pak Haji Endut. Nah, Sobat EKG mampir ke situ. Cuma gue lupa kilometernya. Coba nanti mungkin Kang Warya bisa komen di bawah ya. Udah Sobat-Sobat EKG di sana ngobrol lagi, bisa ngecharge lagi. Jadi jalan lagi Sobat EKG menuju tol. Kalau mau ke Cirebon atau mau ke Semarang ya. Lelah ya istirahat. Jadi pertanyaannya apa? Lihat konten abang, Sedona Method ya. Nah ini Sedona Method ya. Sedona Method sebetulnya adalah teknik pelepasan emosional ya Sobat EKG. Memang itu dirancang untuk membantu seseorang melepaskan perasaan negatif, stres atau hambatan-hambatan mental. Dulu ini kalau nggak salah yang dikembangkan, yang bikin lah itu namanya siapa? Lester kalau nggak salah ya. Lester siapa? Lupa gua Sobat EKG. Lester Lanston apa Lester siapa? Nah, lalu dikembangkan terus oleh seseorang yang bernama, nah ini kalau gue ini apa namanya, Hal Dwoskin ya. Hal Dwoskin itu mengembangkan itu Sedona Method. Kalau ketawa lucu dia. Jadi memang Sedona Method itu adalah bagaimana kita bisa menyadari emosi, mengizinkan emosi, lalu bisa melepaskan emosi. Makanya di Sedona Method kita harus bisa mengenali dan menghadapi emosi-emosi yang muncul. Kita nggak boleh ngelawan, nggak boleh diapa-apain. Ya gitu aja. Lalu akhirnya kita bisa melepaskan. Jadi dulu tuh gue pernah lihat ada kayak video, misalnya, nah ini kalau kita genggam, katanya, kita bisa nggak ngelepas? Ya lepas aja. Emosi itu seperti itu katanya. Tujuannya memang untuk bisa menciptakan kedamaian batin. Kita membebaskan diri dari keterikatan emosional.
Sehingga nanti kita terbiasa dapat bisa merespon situasi hidup dengan lebih jernih dan bijaksana. Jadi metode ini sangat populer ya. Populer karena itu dalam pengembangan diri itu populer ya. Karena kenapa? Karena sederhana sekali Sobat IKG. Nah, jika Sobat IKG cocok dengan metode ini, silahkan saja. Namanya gagasan, ya, ilmu, gagasan, pendapat. Jadi boleh dicoba juga Sobat IKG. Kalau di EKG namanya apa? Nggak ada namanya apa ya. Kembali ke alam diri. Hampir sama lah. Makanya di mindfulness itu gue bilang ya, Sobat IKG lihat lilin. Tanpa berpikir apa-apa. Dia tidak akan menyakiti dan juga tidak akan membuat kita bahagia. Bengong. Jadi lama-lama Sobat IKG bisa rilis. Gitu ya. Lanjut Sobat IKG. Melepasnya dengan cara apa, Bang? Buang pikiran apa yang kita mau, buang energinya di tubuh kita dengan healing. Apa ini? Ini dari video 4 alasan kenapa kita harus lepas. Oh, gini Sobat IKG ini yang melepaskan. Ada keinginan, ada beban, Sobat IKG ada berbeda ya. Sobat semua, keinginan bukan sesuatu yang harus kita hindari. Bukan, Sobat IKG. Sekali lagi, bukan. Wajar kita mempunyai keinginan. Sangat wajar. Dan menurut gua manusia memang tidak mesti harus. Manusia selalu mempunyai keinginan. Namun, keinginan yang buruk adalah keinginan yang tidak bisa kita kontrol. Atau keinginan yang nggak clear. Nah, itu juga nggak bagus. Tidak bisa. Sobat IKG pasti pengen makan. Ya kan? Tapi kalau kebanyakan pengen makan terus, ya juga hancur juga. Jadi memang keinginan itu baik ya, Sobat IKG. Semua memang ada porsinya, Sobat semua. Pengen makan ya makan. Nggak pengen makan sama sekali, nggak bagus juga, Sobat IKG. Nah, di sini yang namanya melepaskan di sini ya. Melepaskan adalah melepaskan energi yang mengganggu saat kita belum memiliki keinginan tersebut. Sekali lagi, melepaskan energi yang mengganggu saat kita belum memiliki keinginan tersebut. Kalau misalnya dalam konteks Sobat IKG sedang berafirmasi dan Sobat IKG nempel terus tapi Sobat IKG senang, ngapain lepasin? Biarin aja. Kita harus melepaskan, kenapa? Karena rata-rata manusia resistance, dia menolak ya, padahal belum dimiliki. Nah, jadi kalau sudah menjadi beban, ya harus kita buang. Bukan keinginannya, bebannya itu. Gimana caranya, Bang Master? Kan ada keinginan, ada beban. Bebannya gimana cara buang? Ya, Sobat IKG harus sadar diri. Gua belum punya kok kebebanan. Berat. Padahal belum punya ya. Makanya kalau jadi beban itu, jadinya nggak happy. Buang. Bukan buang keinginannya. Buang rasa bebannya. Ada perbedaan Sobat IKG. Gimana caranya buang rasa bebannya? Ya tadi Sobat IKG harus sadar diri. Kalau Sobat IKG yakin, Sobat IKG nggak akan punya beban. Sobat IKG punya beban itu karena Sobat IKG belum yakin, jadi resisten. Gitu ya Sobat IKG. Dari Kang Muhat, Kang Muh Adventure 4551. Ada kontak by WA-nya nggak Bang? Ada. Silahkan ke emangkudugila.com ya Sobat IKG. Berikutnya, Master, bila memang mengendalikan, apa berarti bisakah beberapa kelompok atau orang dalam satu lucid dream berjamaah? Nih, kadang kalau gue baca berdasarkan titik koma. Master, bila memang bisa mengendalikan, apa berarti bisakah beberapa garis miring sekelompok orang dalam satu lucid dream? Tanda tanya, berjamaah. Maksudnya gini ya, bisa nggak sih kita lucid dream barengan gitu ya, dalam waktu yang real time? Karena pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan ya. Artinya apakah kita bisa bertemu di realm dengan real time, dalam waktu yang bersama? Sobat semua, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Namun untuk bertemu di satu realm, memang kita membutuhkan sebuah peta atau jalur. Karena memang seorang manusia ketika masuk ke alam tidak sadar, itu isinya bukan hanya punya kita, tapi punya ramean, punya semuanya. Atau bisa jadi secara paradoks, dibilang bahwa itu bukan punya kita, bukan punya siapa-siapa. Tidak ada yang memiliki, di mana
Tidak ada yang memiliki tempat kolektif itu, tempat yang bisa diakses oleh perjalanan jiwa ya. Jadi jawabannya dengan latihan dan teknik yang luar biasa, ini memungkinkan, bisa terjadi Sobat EKG. Berikutnya dari Dapur Damar 6563. Salam bahagia Master Darta yang selalu menginspirasi. Bang EKG, jika tidak keberatan, bolehkah saya minta judul musik yang digunakan di video episode ini? Musiknya saya suka sekali. Nah ini justru pertanyaan yang sulit gue jawab, Sobat EKG. Bukan karena gue mau nggak ngasih tahu, bukan. Sulit gue jawab. Kenapa? Karena lagu-lagu EKG itu udah gue download semuanya. Dan gue beri judul. Jadi udah nggak ada lagi judul aslinya. Kalaupun ada hanya instrumental piano. Linknya gue udah nggak tahu, Sobat EKG. Ada beberapa yang gue ambil dari YouTube kok. Asal kata kuncinya no copyright, bukan free royalty ya. No copyright piano instrument. Pasti ada lagu EKG di situ. Beda sama free royalty. Nanti kita kena. Ada beberapa juga yang gue sudah punya license-nya ya. Ya kira-kira gitu ya untuk lagu. Lanjut dari Prayogi Santika 1915. Saat loa itu dilogikakan, berarti kita sudah membatasi diri dan mengikis keyakinan itu ya Pak. Nah ini pertanyaannya bagus. Saat loa itu dilogikakan, berarti kita sudah membatasi diri dan mengikis keyakinan itu ya Pak. Betul Sobat EKG. The law of attraction adalah spiritual movement. Bukan sebuah ilmu yang bisa dibuktikan secara empirik. Bukan Sobat EKG. Adanya di sini. Secara teknis saja itu akan tertolak mentah-mentah. Tidak bisa hukum the law of attraction itu diterjemahkan secara ilmiah. Makanya kalau orang-orang yang ilmiah akan bilang bahwa the law of attraction adalah nonsense, omong kosong. Dan nggak apa-apa, biarkan. Gue lebih suka the law of attraction itu berada di sebuah tempat yang namanya non-logika. Biarkan saja memang di situ. Jangan diapa-apain, jangan diilmiahin lah, gitu ya. Tidak ada alat ukur yang bisa memberitahu keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak ada alat ukurnya, Sobat EKG. Memang begitu, harus kita akui. Nah, ketika the law of attraction itu, dia mempunyai satu hal ya, adalah sebuah keyakinan terhadap sesuatu. Sobat EKG bisa menyebutnya apa saja. Mungkin di situ disebut semesta. Sobat EKG bisa menggantinya dengan Tuhan. Sobat EKG bisa menggantinya dengan Tuhan beserta semestanya. Bebas Sobat EKG. Makanya kan gue selalu disclaimer bahwa channel ini adalah bukan channel agama. Nah, ketika kita berbicara Tuhan, keyakinan terhadap Tuhan tentunya tidak kelihatan Sobat EKG. Nggak bisa. Dan memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak bisa. Jika ada referensi, ya, misalnya referensi dari akademisi, pakar-pakar, teologi, dan lain-lain. Ya, paling itu adalah klaim aja Sobat EKG, mengklaim. Tidak bisa dibuktikan secara indrawi atau empiris, nggak bisa. Sehingga dengan demikian, konsep pemahaman, keyakinan, dengan nama yang berbeda-beda, itu menjadi ranah sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Siapa? Apa? Ya Tuhan beserta semestanya. Apapun Sobat ingin menamakannya. Terlebih Sobat sendiri ya, Sobat punya diri sendiri nih. Diri Sobat sendiri nih, sebagai body, itu mempunyai jiwa. Gak kelihatan juga Sobat EKG. Yang sampai hari ini Sobat tidak akan pernah bisa mengindranya. Jiwa tidak bisa diindra Sobat EKG, tapi bisa dirasakan. Nah ini kan luar biasa. Makanya dalam hidup ada berpikir pakai otak nih. Mikir tuh pakai otak Sobat EKG, bukan pakai ini. Merasa, mengindra. Satu lagi adalah mengintuisi. Gitu ya. Nah makanya Sobat EKG, selalu ada perdebatan. Tentang apa? Perdebatan itu selalu ada. Yang diperdebatkan, yang nggak kelihatan wujudnya. Wujudnya nggak ada. Diperdebatkan terus. Lalu dipepet-pepetin sama hal ilmiah ya. Nggak bisa Sobat EKG. Kita kembali ke keyakinan masing-masing. Kamu adalah apa yang kamu yakini. Saya adalah apa yang saya yakini. Begitu pula kamu adalah apa yang saya yakini. Dan saya adalah apa yang kamu yakini. Seolah terpisah, tapi itu menjadi satu.
Sekali lagi Sobat IKG, bahwa Tuhan itu tidak masuk bagian dari logika. Tapi bukan berarti gue merendahkan derajat Tuhan, bukan. Kadang-kadang kan orang mikirnya sesuatu yang gak logika itu rendah, yang ilmiah itu tinggi. Gak gitu ya Sobat IKG. Justru kita sebagai manusia, harusnya kita juga bersikap sadar diri, humble, meninggikan Sang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu tidak punya komparasi dan tidak ada rasionya. Otak manusia itu mempunyai pikiran yang tidak akan pernah sampai jika kita berpikir soal Tuhan. Gak bisa. Jadi jangan kegatelan ya. Semua dijadikan bahan analisa ilmiah. Nah itu nanti jadinya debat kusir. Nah itu menurut pendapat gua ya. Sekali lagi itu menurut pendapat gua. Pendapat siapa? Pendapat gua. Siapa lo? Master Darta. Dari mana referensinya? Ya gue sendiri. Gnosis. Ya. Ya terserah. Itu namanya gagasan. Sobat IKG boleh ambil, Sobat IKG boleh buang. Kayaknya segini dulu ya Sobat IKG. Sampai bertemu di Zoom ya Sobat IKG, kita tanggal 6 ya. Nanti yang udah daftar dikasih linknya melalui email dan WhatsApp. Tetap semangat Sobat semua. Gue berharap apa yang saat ini gue sharing ke Sobat semua bisa menjadi syarat manfaat buat Sobat IKG. Biar terus semangat dan mimpi-mimpinya, mimpi baiknya jadi Sobat IKG jadi. Salam dari gue, emang kudu gila.